saya Melinda Dwi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek manajerial, rancangan, dan susunan organisasi. Yaitu, dalam era bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman mendalami tentang aspek manajerial, rancangan, dan susunan organisasi menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Konsep-konsep ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga menentukan bagaimana sebuah organisasi dapat beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan global. Yang pertama ada prinsip dasar manajemen. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perencanaan strategis, yaitu melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan pengembangan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu merancang struktur organisasi yang efektif untuk mengalokasikan sumber daya dan tanggung jawab. Ini meliputi pembagian kinerja, departementalisasi, dan koordinasi. Yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup komunikasi efektif, pemberian inspirasi, dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada pengendalian, yaitu memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja, evaluasi, dan tindakan korektif jika diperlukan. Bagian kedua tuh ada struktur organisasi, dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada struktur fungsional, yaitu mengelompokkan karyawan berdasarkan keahlian dan fungsi mereka dalam organisasi. Yang kedua ada struktur divisional, yaitu membagi organisasi menjadi unit-unit berdasarkan produk, pasar, atau wilayah geografis. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu menggabungkan elemen struktur fungsional dan divisional. Karyawan memiliki dua atasan, yaitu ada fungsional dan proyek. Yang keempat ada struktur jaringan, yaitu struktur yang lebih fleksibel dan adaptif, cocok untuk lingkungan bisnis yang cepat berubah. Yang bagian ketiga tuh ada desain pekerjaan dan deskripsi jabatan. Dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada analisis pekerjaan, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Ini melibatkan observasi, wawancara, dan kuesioner untuk memahami secara mendalam setiap posisi dalam organisasi. Yang kedua ini ada deskripsi pekerjaan, yaitu dokumen formal yang menguraikan tugas-tugas utama, kualifikasi, dan tanggung jawab suatu posisi. Deskripsi yang jelas membantu dalam perekrutan, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga ada spesifikasi pekerjaan, yaitu menjelaskan kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Ini mencakup pengalaman, keterampilan khusus, dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan. Nah, keempat itu di sini ada proses pengambilan keputusan dan dalam organisasi. Dia dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Ini melibatkan analisis situasi dan pengumpulan data relevan. Yang kedua ada pengembangan alternatif, yaitu mengidentifikasi berbagai pilihan atau solusi yang mungkin. Kreativitas dan pemikiran kritis sangat penting dalam tahap ini. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, waktu, dan dampak potensial. Analisis risiko juga dilakukan pada tahap ini. Yang keempat itu ada pemilihan dan implementasi, yaitu memilih alternatif terbaik dan mengembangkan rencana implementasi. Ini melibatkan komunikasi keputusan dan mobilisasi sumber daya. Yang kelima itu ada evaluasi hasil, memantau dan mengevaluasi hasil keputusan. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atau tindakan korektif.
Nah, yang kelima ini tuh ada budaya organisasi dan nilai-nilai perusahaan. Dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam setiap aspek bisnis. Ini menciptakan kepercayaan di antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada inovasi, yaitu mendorong kreativitas dan pemikiran di luar otak. Organisasi yang inovatif lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang ketiga itu ada kolaborasi, yaitu mempromosikan kerja tim dan sinergi antar departemen. Kolaborasi efektif meningkatkan produktivitas dan kualitas output. Yang keempat itu ada keunggulan, yaitu berkomitmen untuk mencapai standar tertinggi dalam semua aspek bisnis. Ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir tuh ada manajemen perubahan organisasi. Dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada diagnosis kebutuhan perubahan, yaitu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perubahan melalui analisis mendalam terhadap kinerja organisasi, tren pasar, dan umpan balik pemangku kepentingan. Yang kedua ada perencanaan strategis, yaitu mengembangkan rencana komprehensif untuk implementasi perubahan, termasuk timeline, alokasi sumber daya, dan penugasan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada komunikasi dan keterlibatan, yaitu menyampaikan visi perubahan secara efektif kepada seluruh organisasi dan melibatkan karyawan dalam proses implementasi untuk mengurangi resistensi. Nah, yang keempat ada implementasi dan monitoring, yaitu melaksanakan perubahan secara bertahap, memantau kemajuan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh.